الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, mulai dari nikmat lapang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat al-iman wal Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang sampai sekarang ini. Serta Nabi yang rela meneteskan darahnya, Nabi yang rela meneteskan keringatnya demi menegakkan benderakan yang bertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, perkenalkan, nama saya Ferry Adrian. Saya dari Prodi 20 IET 1. Saya akan membawakan materi tentang sholat. Baik. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu Islam itu artinya keselamatan atau berserah diri. Berserah diri yang dimaksud di sini yaitu ketaatan. Adapun ajaran Islam yang artinya ajaran yang menyerahkan diri sepenuhnya untuk taat serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dalam bahasa lain yang artinya yaitu apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhridat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Adapun yang akan saya bahas yaitu tentang sholat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun definisi dari salat yaitu menurut segi bahasa, salat artinya doa. Dalam Al-Quran dan hadis, kata salat mengandung 2 makna. Yang pertama, salat dari Allah Subhanahu wa taala berarti sanjungan. Yang kedua, salat dari makhluk seperti manusia, malaikat, dan jin berarti ruku, sujud, doa, dan tasbih. Adapun menurut syariat, sebagaimana definisi Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, salat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ucapan dan perbuatan yang diketahui lagi khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut salat karena mencakup doa. Adapun definisi salat yaitu salat adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Dalam Al-Quran dan Sunnah, muslimin dan muslimah yang sudah berakal dan balik wajib mendirikannya, kecuali wanita yang sedang nifas dan haid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina
kitaban mawquta. Ya, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Adapun syarat-syarat salat yaitu: 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Suci dari hadas dan najis, yang kelima yaitu menghadap kiblat, yang keenam yaitu mengetahui masuk waktunya salat, yang ketujuh yaitu mengetahui rukun, syarat serta sunnah salat. Hal yang dapat membatalkan salat, yang pertama meninggalkan salah satu rukun salat, yang kedua yaitu tertawa, yang ketiga berbicara dengan sengaja, yang keempat yaitu makan dan minum, yang kelima melakukan gerakan yang terlalu banyak. Dan dalil dalam Al-Quran tentang peringatan terhadap orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi: Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.